وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن منده والطيالسي وابن Hibban wa ghairuhum. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan kedua lututnya pada lutut beliau sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya,
kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selanjutnya orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian orang tadi pergi, aku tetap tinggal beberapa lama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW berkata, ia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang perkara agama kepadamu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Mundah, At-Tayalisi, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan sanadnya adalah sahih. Fawaid, beberapa faidah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena masih mau duduk-duduk dengan sahabat beliau. Akhlak ini menunjukkan tawadu atau rendah hati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tawadu itu akan semakin mulia. Yang kedua, hadis ini menerangkan tentang rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Yang ketiga, syahadat dengan lisan saja tidak cukup, harus pula dengan hati, dikarenakan orang munafik hanya bersyahadat dengan lisan saja, tidak dari hatinya, dan syahadat tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Yang keempat, rukun iman itu ada 6. Keenam rukun iman ini jika diimani dan dijalankan dengan benar, maka dia menjadi seorang mukmin. Barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman, ia telah kafir, karena ia telah mendustakan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, rukun iman itu beriman kepada Allah Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masing-masing dari rukun iman ini butuh kepada penjelasan yang lebih lengkap dan sahih sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Yang keenam, rukun ihsan ada satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Maksudnya ibadah tersebut dibangun di atas keikhlasan dan ittiba', yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan melihatnya maksudnya adalah ibadah itu dilakukan atas dasar cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, sebab cinta inilah yang mendorong seseorang melakukan ibadah. Yang ketujuh, tidak ada yang mengetahui tentang waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahuinya. Yang kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat, sebagaimana telah banyak disebutkan di dalam dalil-dalil hadis sahih. Yang kesembilan, di antara tanda-tandanya di dalam hadis tersebut adalah adanya seorang budak wanita yang melahirkan majikannya.
dan beberapa kelompok orang yang miskin karena tidak beralas kaki, tidak berbaju, dan penggembala kambing, namun mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan megah. Yang ke-10, terkadang malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud laksana manusia dengan izin Allah Jalla wa Ala. Yang ke-11, malaikat Jibril alaihissalam datang dengan tujuan mengajarkan umat Islam akan pokok perkara agama mereka. Dan di sini terdapat faedah, terkadang pertanyaan seseorang kepada ahli ilmu dapat memberikan manfaat ilmu kepada orang lain yang mendengarnya. Yang ke-12, bahwa para malaikat alaihimussalam tidak dapat diatur, diperintah, dan dilarang oleh manusia, sebagaimana sangkaan sebagian orang yang sesat lagi menyesatkan. Sebab mereka senantiasa patuhnya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Demikian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis malaikat Jibril alaihissalam di atas. Semoga memberi pencerahan dan pengajaran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم